Shalom dan selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Berbahagia sekali kembali saya boleh hadir memberitakan firman Tuhan dalam ibadah PKB pada malam hari ini. Terakhir kalau nggak salah waktu di Villa Cimande bulan Maret atau April yang lalu. Dan puji Tuhan kita semuanya saya lihat wajahnya berseri-seri, berarti dalam keadaan sehat untuk kita beribadah satu sama lain. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, kalau kita memperhatikan berita di media akhir-akhir ini, ya, secara elektoral, ya, saya rasa berita tentang peperangan, tingkat elektabilitasnya paling populer. Setuju nggak? Ya, peperangan bukan perang yang kita tahu, perang antara Rusia dengan Ukraina belum berakhir. Sudah muncul perang yang lebih heboh lagi antara Israel dengan Hamas dan Hizbullah. Bahkan di Indonesia pun terjadi peperangan. Ya. Peperangan dalam tanda kutip. Kalau di Timur Tengah sana perangnya di darat dan di udara dengan korbannya nyawa manusia. Tetapi di Indonesia perangnya itu ada di media sosial. Sehingga bukan roket yang berterbangan. Tetapi postingan gambar, komentar-komentar yang berterbangan. Kadangkala berita tersebut nyasar ke tempat lain sehingga ada yang harus mengedeletnya. Dan yang menjadi korban tentu bukan manusianya, ya, tetapi bisa menggoyahkan prinsip, pikiran, bahkan perasaannya. Kecuali tentu di kalangan PKB kita ya, yang sudah tangguh, sudah luwes, yang kata salah seorang ahli tafsir katanya tidak akan korslet. Semoga dengan ketangguhan dan keluasan bapak-bapak PKB, peperangan yang di media sosial itu tidak membawa efek untuk kita bersekutu di dalam PKB itu sendiri. Ya memang perang bukan saja terjadi saat ini, tetapi sudah dari zaman dulunya, ya, sudah sejak perjanjian lama perang itu ada. Seperti bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dengan judul perikop dari 2 Raja-Raja 3, yaitu Yoram itu Raja Israel bersekutu melawan Raja Moab yaitu Mesa. Kalau kita baca di ayat yang ke-26 tadi, ya, jelas dikatakan situ bahwa Raja Moab sedang berperang, ya, dengan Raja Yoram beserta dengan sekutu-sekutunya. Dan bacaan ini sudah dilakukan sejak hari Rabu yang lalu, mulai dari pasal yang pertama. Nah, pertanyaannya, mengapa terjadi peperangan dan hikmat apa yang dapat kita ambil bahwa ketika Tuhan berbuat, usaha apapun yang kita lakukan tidak akan mampu menghalanginya. Sebagai tema daripada renungan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak-bapak sekalian, sekilas tentang raja-raja yang berperang ini, Yoram merupakan raja yang ke-10 dari kerajaan Israel yang berada di Israel Utara dan memerintah selama 12 tahun lamanya. Dia merupakan keturunan Ahab, ya, yang tidak menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah dewa Baal. Selama masa pemerintahan Yoram,
kerajaannya ini mengalami pemberontakan dari kerajaan Moab yang rajanya bernama Mesa. Sehingga terjadilah peperangan di antara keduanya ini. Padahal sebelumnya Moab ini berada dalam kekuasaan Raja Israel pada zaman Ahab, yaitu ayahnya dari Yoram, di mana dia membayar upeti kepada Raja Ahab. Kemudian Moab memberontak terhadap Yoram karena ia ingin bebas dari Israel, yaitu Samaria. Karena ada pemberontakan, maka Yoram atau Raja Israel ini yang mempunyai kedekatan, dia mengajak yang namanya Yosafat, yaitu Raja Yehuda. Kalau bapak-bapak baca di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-7. Bahkan dia juga mengajak Edom, leluhurnya Esau, saudara kembarnya Yakub, untuk berkoalisi berperang melawan Moab. Menghadapi serangan ketiga raja ini 3 lawan 1, tentunya Raja Moab kewalahan, bahkan diambang kehancuran karena mendapat serangan dari perlawanan dari ketiga raja tersebut. Sehingga dia mencari akal dan berupaya bagaimana caranya untuk melawan kekuatan Tuhan ini yang sudah diperlihatkan melalui 3 raja tersebut. Sehingga orang Moab berusaha dengan berbagai cara sampai mengerahkan ratusan pemegang pedang untuk melawan serbuan 3 kerajaan tersebut. Seperti yang kita baca tadi di ayatnya yang ke-26. Namun apa yang diusahakan dan diupayakan oleh Raja Moab ini tidak berhasil. Di ayat yang berikutnya kan dia tidak berhasil. Bahkan anak Raja Moab yang seharusnya menggantikan ayahnya sebagai raja dikorbankan oleh Raja Moab sebagai korban bakaran. Karena mereka percaya bahwa dengan mempersembahkan seorang anak, maka akan mempermudah dewa-dewa untuk berkuasa. Jadi mereka memang masih percaya kepada dewa-dewa. Tentunya sangat berbeda jauh dengan Abraham yang mengorbankan anaknya yang tunggal, yang sulung, yaitu Ishak. Sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Kejadian 22, di mana iman Abraham saat itu diuji. Nah, apa yang dilakukan oleh kerajaan Moab bersama dengan seluruh bala tentaranya tidak dapat menghalau atau menghancurkan segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Pertanyaannya, apa yang Tuhan sudah siapkan? Ya, Tuhan sudah siapkan melalui Nabi Elia. Kalau kita baca dari kitab 3 Raja-Raja sebelum bacaan kita tadi. Ketika itu Raja Nabi Elisa bertemu dengan ketiga raja tersebut di padang gurun Edom. Ketiga raja ini sedang mengadakan perjalanan untuk berperang melawan Raja Moab itu. Melalui Nabi Elisa, mereka ini, ketiga raja ini diminta untuk melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Seperti di ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Yaitu membuat wadi semacam parit yang nantinya Tuhan akan isi dengan air. Sehingga ketika orang Moab datang menyerang, mereka mempunyai persediaan air. Air ini tentu sangat penting karena berada di gurun. Apalagi ketika dalam saat peperangan. Tanpa air tentunya akan kehausan, akan melemahkan fisik mereka dan akan menyebabkan kekalahan. Nah, kita ketahui bahwa akhir daripada peperangan tersebut, kerajaan Moab berhasil dikalahkan oleh koalisi 3 raja tersebut sesuai dengan perkataan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan Moab ke dalam tangan mereka, yaitu di ayat yang ke-18. Kisah peperangan ini menarik, Bapak-bapak.
untuk kita mengambil maknanya dalam hidup kita saat ini. Bahwa jika Tuhan sudah berbuat seperti yang Tuhan lakukan melalui Nabi Elisa, apapun usaha yang kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Yoram maupun oleh Moab, mereka atau kita tidak akan mampu menghalangi apa yang Tuhan perbuat. Dari bacaan ini kita bisa belajar banyak hal supaya kita semakin yakin bahwa kedaulatan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita hanyalah makhluk ciptaannya, yang berdaulat dalam hidup ini adalah Tuhan. Oleh karena itu paling tidak ada 3 hal yang ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Yang pertama, peperangan sekarang bukan sekedar perang antar senjata seperti antara Yoram dengan koalisinya terhadap Moab. Tetapi perang sekarang adalah perang batiniah. Berperang di dalam diri kita sendiri. Itu bagaimana kita memerangi derasnya arus keakuan, keegoan kita, rasa mau menang sendiri, meremehkan orang lain, ketamakan, dan lain sebagainya di tengah-tengah maraknya tawaran duniawi yang begitu menggiurkan. Kekuasaan, pangkat, jabatan, harta, uang, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu perlu diupayakan, perlu dicari cara untuk mengatasinya. Bukan seperti yang dilakukan oleh Raja Yoram. Tanpa mohon petunjuk dari Tuhan, dia langsung mengajak Yosafat bahkan Edom untuk berkoalisi. Atau jangan seperti Raja Moab yang menyerahkan anaknya sebagai korban persembahan kepada dewa. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tidak ada lain adalah memohon dan dengan mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Karena ketika Tuhan terlibat di dalamnya, Tuhan akan berbuat dan tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Kita sebagai pribadi, bapak-bapak yang hidup di tengah-tengah dunia yang bergelora ini, pasti akan menghadapi peperangan batiniah semacam ini. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa kita akan dapat menghadapinya dalam kasih serta Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita serahkan diri kita setiap saat dari hari ke hari kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Bukan hanya ketika dalam susah kita dekat kepada Tuhan, tetapi justru di dalam kebahagiaan, kesukacitaan, kita pun harus lebih dekat kepada Tuhan. Dengan senantiasa merendahkan diri kepada Tuhan dan peduli kepada sesama. Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4. Dengan tekun dan setia melalui doa dan tindakan kita. Sebagai imam di dalam keluarga, kita sebagai bapak-bapak kiranya menyediakan waktu kita untuk bersaat teduh dengan keluarga kita. Karena melalui saat teduh ini, persekutuan keluarga kita melalui doa dan pembacaan Alkitab itu akan mendekatkan hubungan pribadi keluarga kita dengan Tuhan. Demikian halnya dengan persekutuan kaum bapa. Tentunya mengalami banyak persoalan. Tentunya ada pergumulan yang dihadapi oleh pengurus PKB, bahkan anggota-anggota PKB. Banyak hal yang dihadapi, baik soal anggota, baik soal kerjasama, baik soal motivasi anggota untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan. Itu persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang pasti ditemui di dalam persekutuan PKB. Namun dengan mendapatkan persoalan tersebut, jangan menjadi kita patah semangat, ya, atau mundur diri, atau
menjauhi persekutuan itu. Tetapi justru persoalan itu harus dihadapi secara bersama-sama dengan tekun dan setia di dalam pelayanan. Hal yang kedua, Bapak-bapak sekalian, apapun rencana yang kita buat, ya, seindah, sebagus, secermat, sedetail mungkin, tanpa kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, akan sia-sia. Seperti rencana dari Yoram dan koalisinya memerangi Moab sebelum mereka bertemu dengan Nabi Elisa. Karena rencana kita tidak tentu sama dengan rencana Tuhan untuk kita semuanya. Namun harus kita yakini bahwa rencana Tuhan itu pada waktunya akan mendatangkan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Oleh karena itu biarlah kita undang Tuhan untuk berperkara dalam setiap rencana kita. Dan sangat penting dalam setiap aktivitas kita memohon doa sebelum kita melakukan kegiatan ataupun beraktivitas. Sehingga Tuhan terlibat di dalam rencana-rencana kita. Demikian juga tentunya dalam setiap kegiatan-kegiatan PKB, ya, pasti harus didahului dengan doa. Dan hal yang ketiga, Bapak-bapak sekalian, salah satu faktor kalau kita perhatikan dari bacaan tadi, salah satu faktor kegagalan dari Moab, Raja Moab yaitu Esam, kenapa dia kalah perang dari koalisi Yoram adalah karena faktor kepemimpinan. Di mana dia tidak mampu mengatur taktik dan strategi yang tepat. Sebaliknya dengan Yoram, dia mengajak temannya yaitu Yosafat bahkan Edom. Namun sayangnya ajakan Yoram ini tanpa minta petunjuk dari Tuhan. Demikian halnya dengan kita sebagai seorang bapak yang merupakan pemimpin dalam keluarga, haruslah mempunyai cara, ya, agar kita sebagai bapak menjadi pemenang dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi pertempuran, peperangan batinia di dalam diri kita. Bukan punya harta dan uang yang banyak untuk memenangkannya itu. Atau mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi antara lain adalah bagaimana kita memenangi peperangan itu supaya kita menjadi berkat di dalam keluarga kita. Mazmur 128, yaitu dengan hidup menurut jalan Tuhan, bukan menurut jalan atau keinginan kita sendiri. Bukankah kita sering mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua Majelis Jemaat kita, bahwa iman seorang bapak juga adalah iman anaknya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Demikian halnya dalam PKB, dalam menjalankan kegiatannya harus mempunyai cara agar bagaimana menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai dampak bagi anggotanya melalui kepemimpinan yang dijalankan oleh para pengurusnya. Misalnya keteladanan dalam beraktivitas maupun memotivasi para anggotanya. Keteladanan sangat penting bagi para pengurus, ya, kepada para anggota-anggotanya supaya mereka melihat dan menjadi daya tarik tersendiri untuk mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan setia menjalankan panggilan Tuhan atas kita. Biarlah kita tidak berambisi bagi diri kita sendiri. Ingin diri kita sendiri menjadi benar atau besar. Biarlah kita semuanya rindu Tuhan pakai sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Masing-masing kan punya talentanya masing-masing. Ya, biarlah kita lakukan itu sesuai dengan talenta kita di dalam kehidupan ini, khususnya di dalam pelayanan persekutuan kaum bapak. Ada yang punya talenta menyanyi,
melalui vokal group, ada yang punya talenta berdoa, menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah, punya talenta berolahraga. Salurkan dan kembangkan itu supaya menyemarakan persekutuan daripada PKB itu sendiri. Biarlah Tuhan saja menentukan. Bagian kita adalah dengan setia menjalani dan menyatakan kebenaran Tuhan bagi mereka yang kita layani. Dengan ketiga hal tersebut, itulah Bapak-bapak sekalian, paling tidak dalam konteks bacaan Alkitab kita mengerti siapa kita ini di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita menjalani hidup ini sebagai bapak-bapak yang beriman. Sehingga kita paham dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya bahwa ketika Tuhan bertindak, usaha apapun yang kita lakukan tidak akan mampu menghalangi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Salam tangguh dan luwes. Amin.